Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Iwan Setiawan dengan NIM 2022 11 059. Akan sedikit menjelaskan pada materi open loop dan closed loop dari mata kuliah atau tugas dari mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optimal. Untuk open loop atau loop terbuka itu adalah sistem kontrol open loop yang sistemnya bekerja tanpa umpan balik sehingga keluaran tidak mempengaruhi proses kontrol. Sistem ini hanya mengikuti perintah tanpa memperhitungkan perubahan kondisi di sekitarnya. Karena tidak ada sensor yang memantau hasilnya. Sistem ini lebih sederhana, cepat, dan murah, tetapi kurang akurat dalam menghadapi gangguan. Kemudian untuk sistem closed loop atau loop tertutup, yaitu sistem kontrol loop yang menggunakan umpan balik untuk menyesuaikan aksi kontrolnya berdasarkan perbedaan antara keluaran dan nilai referensinya. Dengan adanya sensor, sistem ini dapat mengoreksi kesalahan akibat adanya gangguan, sehingga lebih akurat dan andal meskipun lebih kompleks dan biasanya mahal. Kemudian untuk karakteristik dari open loop dan closed loop. Karakteristik pada open loop. Yang pertama, tidak ada sensor untuk mengukur keluaran, kemudian yang kedua, tidak dapat mengoreksi kesalahan akibat gangguan eksternal. Kemudian yang ketiga, sederhana dan lebih murah dalam implementasi atau pengaplikasiannya. Kemudian responnya cepat karena tidak ada pemrosesan umpan balik. Kemudian pada karakteristik closed loop, yaitu pertama menggunakan sensor untuk membaca keluaran. Yang kedua, dapat mengoreksi kesalahan akibat adanya gangguan dari luar ataupun eksternal. Kemudian lebih kompleks dan mahal dibandingkan dari open loop tadi. Nah, kemudian responnya biasanya lebih lambat karena adanya pemrosesan umpan balik tersebut, tapi hasilnya akan lebih akurat. Eh, Perbandingan dari open loop dan closed loop ini pada aspek penggunaan sensor, open loop ini tidak menggunakan sensor. Pada closed loop itu menggunakan eh, ada atau adanya umpan balik. Kemudian pada koreksi kesalahan, pada open loop ini tidak ada. Closed loop bisa mengoreksi kesalahan. Kompleksitasnya open loop sederhana dan pada closed loop itu lebih kompleks. Nah, untuk biayanya open loop biasanya lebih murah dan closed loop itu lebih mahal karena tadi adanya penggunaan sensor atau komponen tambahan lain. Kemudian responnya lebih cepat pada open loop dan closed loop ini responnya lebih lambat, tetapi hasilnya akan lebih akurat. Kemudian untuk contoh open loop, biasanya ada pada kipas angin manual. Kecepatan diatur melalui saklar tanpa mempertimbangkan suhu ruangan. Kemudian pada mesin cuci otomatis bisa mencuci sesuai waktu yang ditentukan tanpa mendeteksi kebersihan pada pakaian. Jadi eh, pada sistemnya tidak perlu mengatur pada mesin cucinya. Nah, kemudian pemanas air tanpa termostat yang memanaskan air tanpa menyesuaikan suhu akhir. Kemudian untuk contoh closed loop, AC dengan termostat ataupun air conditioner itu dapat menyesuaikan suhu ruangan dengan membaca suhu saat ini atau waktu ketika menggunakannya dan akan mengatur proses pendinginan tersebut pada air conditioner tersebut. Kemudian mobil yang memiliki cruise control. Mobil tersebut dapat mengatur kecepatan kendaraannya yang berdasarkan eh, dari sensor kecepatan sehingga dapat menjaga kecepatannya agar tetap stabil pada mobilnya. Nah, kemudian robot navigasi otomatis yang menggunakan sensor untuk mendeteksi lingkungan yang dapat menyesuaikan gerakannya sesuai dengan kemampuan robot navigasi tersebut. Oke, yang terakhir kesimpulan yaitu pemilihan antara sistem open loop dan closed loop tersebut bergantung pada kebutuhan jenis pengaplikasiannya. Jika keakuratan tidak terlalu penting dan biaya harus ditekan atau lebih rendah atau lebih nilainya lebih sedikit, open loop lebih cocok digunakan. Namun,
Jika diperlukan keandalan yang lebih tinggi atau lebih baik hasilnya dalam menghadapi gangguan yang dimiliki sistem, maka closed loop lebih baik dipilih atau menjadi pilihan yang terbaiknya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.